Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita anak-anak sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Sekarang berdoa. Selamat pagi ya anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Pak Guru akan meneruskan tentang pelajaran kemarin, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Karena orang hidup itu ada dua ya, dataran, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Yang kemarin ada orang yang hidup di dataran rendah, contohnya ada nelayan, ada petani, ada berkebun dan sebagainya. Kalau di dataran tinggi itu kebanyakan menanam pohon teh ya, yang membuat teh kayak kemarin. Pak Guru akan melanjutkan tentang pelajaran kemarin, yaitu kemarin kan jenis-jenis pekerjaan. Sekarang masih jenis-jenis pekerjaan, tapi tema 4 ya, tentang pembelajaran 2, yaitu tentang arsitek. Siswa mampu menggambar bangunan atau rumah impian ya, rumah impian dengan kreatif. Apa sih itu arsitek? Nah, anak-anak mungkin belum tahu arsitek. Arsitek itu adalah orang yang mempunyai atau kemampuan, mempunyai skill atau mempunyai keterampilan ya, di bidang arsitektur. Arsitektur itu di bidang bangunan. Contohnya di sini ada gambarnya ya, gambar arsitek. Nah, di sini orangnya ya. Nah, contohnya. Nah, di sini. Nah, contohnya ini. Orang arsitek itu yang merancang bangunan. Misalnya ada bangunan rumah, apa bangunan masjid, itu biasanya arsitek namanya. Yang merancang atau yang nanti bangunannya jadinya begini-begini. Ini namanya arsitek. Jadi arsitek itu orang yang mempunyai keterampilan di bidang bangunan ya. Nah, setelah itu anak-anak, nah contohnya bangunan ini. Nah, di sini ya ada bangunan. Nah, di sini ada rumah yang mewah. Ini bangunan Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, ini biasanya yang merancang itu arsitek. Apa harus dari satu agama, Pak Guru? Bukan. Berbagai agama, yang penting dia mempunyai kemampuan. Contohnya ini dari agama beragama Kristen ya, bukan orang Islam malah yang membuat Masjid Istiqlal, bukan orang Islam. Seharusnya orang Islam, tapi nggak apa-apa ya, karena di bidang pekerjaan kan nggak masalah. Contohnya ini arsitek ya. Nah, yang kedua diharapkan anak-anak itu mampu ya, menerangkan tentang isi sila-sila Pancasila. Nah, contohnya anak-anak coba sila pertama berbunyi bagaimana anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti artinya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religi, bangsa yang mempunyai agama
Silakan agama boleh di Indonesia itu berbeda-beda ya, berbeda-beda agama, tapi kita saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak boleh kita memaksakan antar agama, tidak boleh ya. Nah, di sini ketuhanan yang Maha Esa ini mempunyai simbol. Yang pertama adalah simbolnya adalah bintang. Bintang ini ada 5, artinya ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini melambangkan ketuhanan. Melambangkan kalau di orang Islam itu dimaknai 5 waktu 5 sholat ya. Tapi ini khusus se-Indonesia. Jadi ya melambangkan ketuhanan. Mempunyai Tuhan yang berbeda-beda. Alhamdulillah kamu adalah beragama Islam ya. Nah, tadi sudah diterangkan tentang petani, nelayan, guru, arsitek, pedagang dan sebagainya. Nah, ya. Nah, yang kedua adalah sila kedua berbunyi bagaimana, Nana? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini melambangkan apa? Simbolnya, Nana? Berantai. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya sama ya. Nah, ini sama. Berarti ini melambangkan rantai itu melambangkan bahwa selalu bergandengan. Berarti mengandung makna yaitu dari generasi ke generasi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Kamu masih kecil sekarang, besok jadi orang tua, kamu akan diteruskan oleh generasi yang berikutnya, oleh anak-anaknya. Terus ya, sebelumnya Pak Guru sudah ada generasi yang sesudah Pak Guru, contohnya ada Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, itu pahlawan-pahlawan ya. Nah, itu ada generasi penerus, contohnya saya meneruskan ya perjuangan bangsa di Indonesia. Ini adalah lambangnya rantai. Kalau sila yang ketiga berbunyi bagaimana, Nana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Melambangkan apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Pohon beringin ini memang akarnya kuat, berarti negaranya kuat. Rakyatnya akan bernaung di sini, berteduh supaya tidak kepanasan. Jadi yang mengatur itu pemerintah, dilindungi rakyatnya supaya rakyatnya menjadi aman, tentram, santosa. Nah, ini ya, ini melambangkan pohon beringin. Ingat ya, anak. Nah, terus yang sila yang kelima berbunyi bagaimana, Nana? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Maaf, ya itu Indonesia. sila kelima. Yang keempat belum ya? Yang keempat berbunyi bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi keempat, melambangkan yaitu apa, Nana? Kepala banteng. Nah, ini ada ya, kepala banteng. Ini juga ada gambarnya kepala banteng. Ini melambangkan bahwa pemerintah mempunyai rakyat ya, rakyat Indonesia yang begitu banyak dari beberapa suku, tetapi tetap damai, tentram dan sebagainya. Ini adalah melambangkan kerakyatan Indonesia yang dipimpin oleh presiden kita ya, memimpin bangsa Indonesia. Terus yang kelima, anak-anak, yaitu bunyinya bagaimana? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melambangkan apa, anak-anak? Adil dan kapas. Adil dan kapas. Nah, ini sila kelima, keadilan. Nah, coba siapa yang tahu artinya padi? Melambangkan apa padi? Yang artinya padi. Nah, padi kan untuk makan, betul sekali, karena bangsa Indonesia
kebanyakan makanan pokok adalah dari beras. Padi digiling menjadi beras, itu makanan pokok Indonesia. Kalau kapas untuk apa? Membuat pakaian. Tadi ada yang mencoba membuat bantal, boleh saja ya. Nah ini untuk pakaian, berarti untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia, keadilan, adil, seadil-adilnya bangsa Indonesia. Nah, kamu dari sini ya, namanya burung Garuda. Coba dasar negara Indonesia apa, Nana? Dasar negara Indonesia. Ya. Kita bangsa Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Itu arti dari apa, anak-anak? Yang berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Ini dari Pancasila ya. Dasarnya Pancasila, lambangnya burung Garuda. Arti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Damai dan sebagainya. Mari coba kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bagus. Betul? Ya, kalau jujur teman-teman senang ya. Banyak yang senang, banyak yang percaya. Nah, coba dari sekian, dari awal sampai akhir, siapa yang mungkin mau tanya, bingung apa bagaimana? Dan sudah paham semua? Kalau paham, coba Pak Guru tanya kelompok 2 contohnya. Kelompok 1 bunyi Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kelompok 2, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan simbol apa tadi? Rantai, betul. Rantai adalah untuk ke generasi dari generasi ke generasi untuk meneruskan. Ya. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan untuk berdiskusi ya anak ya, berdiskusi. Nanti dibuat satu kelompoknya itu 4 anak ya. Nanti ada yang jadi ketuanya siapa dibentuk ya. Nanti Pak Guru akan memberikan soal di sini ya, tentang soal nanti digarap kamu. Jadi satu kelompok ini garapnya 5 soal saja ya, jangan kebanyakan. Nanti ditulis di buku, nanti dipresentasikan, maju ya, dibacakan yang mewakili salah satu ya. Nanti kerja sama, ini jawaban nomor ini apa ya Pak? Nah, kan saling bekerja sama. Jangan ada yang ngomong tidak bekerja, itu tidak boleh ya, harus bekerja sama. Nah, ini insya Allah jawabannya yang sudah saya terangkan tadi ya, tentang tadi ya, saya bagikan ya. Ya, ditulis di sini jawabannya ya, jawabannya saja, soalnya kan sudah di sini. Nanti dipresentasikan. Nanti kan bisa musyawarah bersama-sama ya, dimusyawarahkan. Siapa yang belum? Ditulis di buku, nanti jawaban yang paling bagus nanti, oh ini garapannya saya saja, nanti di nomor 1 jawabannya ini. Nomor 1 itu jawabannya ada 5 ya. Sebutkan 5 contoh sikap yang mengkriminalisasi pertama.
Tadi sudah selesai diskusinya, Nana? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, tadi 5 soal ya. Nanti salah satu mewakili maju ya untuk mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kami persilakan nanti dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Oh, kamu ya, Akad ya. Ya, silakan Akad untuk mempresentasikan yang keras saja suaranya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 5 contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. 1. Tidak boleh membeda-bedakan agama lain. 2. Tidak boleh memaksakan orang lain. 3. Saling menghargai agama lain. 4. Saling menolong. 5. Tidak boleh mengejek agama lain. Ya, silakan. Bagus ya, kelompok 1 mewakili dari 3 ya. Ini diwakili oleh Akad. Kelompok 2 siapa? Anggun ya, coba silakan Gun, Mas Gun. Untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan manfaat yang diperoleh dari bersifat jujur. Dapat dipercaya. Oh ya, berarti dapat dipercaya orang apa lagi, Gun? Sudah, ya. Ya, sifat jujur itu bisa dipercaya orang, bisa disenangi teman karena jujur. Ya banyak teman lah yang jelas. Tidak bertentangan dengan agama. Banyak ya jawabannya. Coba sekarang kelompok 3 yang mewakili siapa? Najwa, coba silakan Najwa. Maju. Mengapa kita harus berbuat jujur dan tidak boleh berbohong? Dapat dipercaya orang dan baik. Ya, bagus. Ya, kenapa kita bersifat jujur dan tidak boleh bohong? Ya harus ya, karena orang bisa dipercaya karena sifat jujur. Bohong itu tidak boleh karena kalau orang bohong itu dijauhkan dari teman karena selalu omongannya nggak pas ya, bohong. Jadi juga bertentangan dengan agama Islam itu ya. Jadi kamu kalau bisa sifatnya ya semua orang jujur lah untuk supaya banyak teman, banyak rezeki dan sebagainya itu lantarannya jujur ya. Sekarang kelompok 4 ya. Oh, Winda, ya silakan maju Winda untuk mempresentasikan. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang dilakukan siapa saja yang harus berbuat jujur. Kejujuran harus dilakukan oleh semua orang. Ya, bagus. Kenapa? Ya. Nomor 4, kejujuran harus menjadi bagian yang terpisah dari semua aktivitas yang dilakukan. Siapa saja yang harus berbuat jujur? Harus berbuat jujur itu untuk kita semua ya. Harus jujur kita semua orang lah. Harus berbuat jujur karena kejujuran adalah yang berlaku di mana-mana, di seluruh dunia. Ya, orang pasti mencarinya orang jujur. Apa saja kalau jujur itu segalanya jadi ringan, jadi mudah itulah. Nah, ini ada soal nomor 5 karena 4 kelompok ya, karena 4 kelompok tadi sudah maju semua. Coba ini nomor 5 siapa yang mau maju? Oh, Najwa lagi ya, silakan Najwa. Soal nomor 5. Secara tidak sengaja, Lani memecahkan vas bunga kesayangan ibu. Lani merasa takut. Lani berpikir ibu akan memarahinya. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan Lani setelah memecahkan vas bunga? Lani harus meminta maaf kepada ibu. Ya, bagus ya. Kenapa Lani? Dulu sekian saja ya. Pelajaran hari ini ditutup dan insya Allah besok akan dilanjutkan lagi ya. Kiranya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.